Wassalatu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan untuk berbagi, berdiskusi. Jadi sebenarnya kalau ada acara kayak gini tuh lebih banyak kitanya yang belajar gitu, karena kepaksa harus, istilahnya kepaksa tuh maksudnya bukan kepaksa ya, istilahnya kitanya harus belajar lebih karena nanti ada pertanyaan, ada masukan yang kita juga harus punya insight terhadap semuanya. Jadi kesempatan ini tuh sangat bagus sebenarnya buat tiap orang yang dikasih kesempatan misalnya untuk share. Moga-moga saya sendiri jadi banyak sekali manfaatnya, jadi belajar. Kadang-kadang nonton videonya jadi nggak cuma sekali gitu, karena yang pertama nonton sekali, yang kedua nonton untuk bikin rangkumannya, untuk bikin yang bisa di-share. Jadi alhamdulillah materi kali ini akan membahas tentang kajian diperluk di Bayyinah TV dari Ali Imran ayat 190 sampai 194. Jadi buat yang udah udah berlangganan ke Bayyinah TV ya, itu nanti ada di bagian diperluknya ada pembahasan tentang Ali Imran ayat 190 terus 190 aja sampai ada beberapa video A, B, C gitu ya. Kemudian D kalau nggak salah, nanti 191, banyak sekali. Dan ini kenapa saya tertarik, walaupun sebenarnya waktu story morning yang kedua atau yang ketiga kalau nggak salah, Kang Syafiq waktu itu pernah dibahas yang ayat 190-191-nya. Dan waktu itu kebetulan saya juga ikut, jadi makanya saya angkat lagi hari ini karena yang akan dibahasnya juga sedikit berbeda ya. Jadi saya itu lebih banyak nanti ngebahas tentang, jadi bukan tentang Ali Imran, kesimpulan dari Ali Imran 190 sampai 194, atau bukan tentang dari diperluknya, tapi istilahnya kalau Ustadz Noman bilang tuh what I find amazing, apa yang menarik, yang kayaknya layak untuk dibagi, di-share dari ceramah Ustadz di diperluk Ali Imran 190 sampai 194 ini. Jadi karena ini tuh yang menariknya, si diperluk Ali Imran 190-194 ini tuh dibuat jadi baru ya, dari beberapa komentar Ustadz tuh. Ini tuh misalnya Ustadz bilang nanti kalau misalnya si pandemi ini udah berakhir, jadi ini tuh dibuatnya tuh setelah masuk masa pandemi gitu. Jadi ini baru sekali. Jadi mungkin banyak yang belum ada juga, mungkin banyak yang belum sempat nonton film ceramahnya. Jadi moga-moga, jadi tujuan utama dari materi kali ini tuh supaya teman-teman semua yang hadir tuh bisa mau tertarik untuk nonton sendiri gitu. Ya, jadi bukan mencari, saya ngasih kesimpulan secara keseluruhan, tapi supaya teman-teman semua, rekan-rekan yang hadir di sini tuh jadi, oh bagus sekali materinya, jadi pengen belajar, pengen nonton sendiri, langsung mengkaji sendiri. Nah itu sebenarnya tujuan utamanya sih itu, jadi bukan memberikan insight, pemahaman menyeluruh tentang Ali Imran ayat 190 sampai 194 gitu ya. Jadi kita mulai. Jadi Ustadz membuka bahasan tentang Ali Imran 190 191 terutama itu, mengutip hadis. Itu saya cari-cari hadisnya tuh nggak ketemu, tapi ada yang hadis yang mendekati seperti ini nih ya. Yang hadis ini tuh paling dekat sama yang Ustadz share, bahwa tentang Ali Imran ayat 190 ini tuh ada hadis ketika Ibnu Umar, ketika Rasul sudah beberapa tahun wafat gitu. Kemudian kan sahabat tuh sering tiba-tiba kangen gitu sama Rasul. Kemudian siapa sih yang, ya ke siapa lagi kalau kangen ya selain ke
Ummul Mukminin Aisyah yang paling banyak tahu tentang kehidupan Rasul, yang tinggal bareng sama Rasul, yang paling muda, yang paling hafal, yang paling memorinya paling bagus. Benar, Ibnu Umar datang. Jadi yang pertanyaannya tuh yang menarik itu adalah, jadi yang ditanyakan itu bukan tentang ajaran Islam atau terangkan tentang Quran, tentang ini, cuman bertanya apa sih yang paling menakjubkan, yang what you find amazing, the most amazing things about Rasulullah, katanya. Jadi Ibnu Umar tuh bertanya gitu. Apa sih yang menurut Ibunda Aisyah gitu ya, yang paling menakjubkan dari Rasulullah SAW? Nah, terus Aisyah diam sejenak, kalau bertanya, Aisyah radhiyallahu diam sejenak. Nah, kalau di hadis yang dibahasnya tuh Aisyah tuh nangis, kalau yang di hadis yang dibahas sama Ustadz nangis, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasul itu semuanya amazing gitu. Tapi setelah mikir-mikir, kemudian mencari-cari, kemudian menceritakan yang ini, bahwa satu malam di antara malam-malamku ketika Rasul sedang bersama Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, bolehkah aku malam ini beribadah kepada Tuhanku? Jadi ini tuh banyak juga pelajarannya. Ustadz tuh ngebahas bahwa gimana Rasul yang udah nabi, manusia paling utama tuh masih minta izin kepada istrinya untuk beribadah. Kemudian dari jawaban Aisyah juga bisa dapat pelajaran. Pokoknya banyak pelajaran yang bisa didapat. Terus kemudian jadi diizinkan oleh Aisyah istilahnya. Kemudian Rasulullah kemudian bangun dan bersuci. Kemudian beliau sholat, ya. Kemudian nanti yang diceritakan, yang diangkat oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tuh, beliau lalu sholat dan tidak berhenti menangis sampai air matanya tuh membasahi lekuk matanya. Kemudian beliau terus menangis sampai jenggotnya basah, terus menangis sampai lantai tempat sujudnya tuh basah. Jadi Rasul tuh sholat sambil sujud gitu ya, terus nangisnya nggak berhenti, terus nangis gitu sampai jenggotnya tuh basah gitu. Kemudian sampai lantai tempat sujudnya juga basah. Nah, yang menarik juga ketika nyeritain ini tuh Ustadz Noman juga sambil nangis gitu. Tapi lempeng aja nangis, tapi jalan terus gitu itunya tuh. Ngasih kuliahnya tuh, ngasih ceramahnya tuh nggak terpengaruh sama nangisnya. Jadi beliau nangis tapi jalan aja terus, nyeritain terus gitu. Jadi itu pokoknya mesti nonton sendirilah, itu bagus sekali pengantar awalnya gitu ya. Terus kemudian Rasul itu menangis dari sepertiga malam sholat, terus ada waktu menangisnya sampai saking istilahnya terlarut dalam menangisnya. Jadi lupa, sorry. Yang tadi itu Rasul itu bilang gitu kepada Aisyah karena ada feeling bahwa akan ada ayat yang turun. Kalau Ustadz Noman tuh bilang gitu. Jadi Rasul tuh kalau ada ayat mau turun tuh ada feeling-feeling. Jadi beliau minta izin supaya pengen lebih cepat sholat tahajudnya dibanding biasa. Kemudian karena beliau tahu bahwa malam ini tuh akan ada ayat yang turun gitu. Jadi kan Rasul sangat bersyukur terhadap setiap ayat Quran yang turun. Jadi ketika akan ada yang turun tuh sangat exciting gitu. Kayak kita tuh mau dapat ayat tuh kalau Rasul mau dapat ayat tuh sangat exciting, menunggu-nunggu, menanti-nanti gitu ya. Terus nah kemudian sampai masuk waktu subuh, biasanya tuh Rasul tuh selalu tepat waktu kan, begitu Bilal azan, kemudian nanti Rasul keluar sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian memimpin sholat. Nah ini ketika Bilal udah azan, Rasul tuh masih belum keluar gitu untuk memimpin sholat gitu. Makanya Bilal memberanikan diri masuk, kan masjidnya tuh sebelah masjid tuh ada rumah Rasulullah tuh di sebelah masjid gitu. Kemudian di dekat masjid, nah kalau nggak salah di bagian depan masjidnya. Kemudian Bilal memberanikan diri radhiyallahu anhu bertanya ketika Rasul. Jadi pasti Rasul udah selesai sholatnya, cuman masih nangis gitu. Yang jadi pertanyaan itu yang sahabat bingung tuh, yang sahabat Bilal bingung tuh, pertanyaannya tuh gitu, ya Rasulullah, apakah engkau sedang menangis? Mengapa engkau menangis sementara Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang? Jadi dari sini aja bisa dipelajari bahwa sahabat tuh sering menangisi dosa-dosanya, padahal dosa-dosanya dibanding kita kan jauh gitu. Dosanya yang sangat sedikit itu sering ditangis. Jadi sahabat itu
sering menangis tuh karena merasa banyak dosa gitu. Makanya ketika melihat Rasulullah menangis, pertanyaannya tuh kok Rasul sampai menangis padahal kan dosanya udah diampuni semua, yang dulu udah diampuni, yang akan datang juga udah diampuni gitu. Terus apa namanya? Rasulullah menjawab, nah ini yang ininya, wahai Bilal, kata kuncinya tuh, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan padaku pada malam ini ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Jadi yang menariknya di sini adalah apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya, ini menariknya adalah dikatakan bahwa Rasul itu kata Ustadz Noman tuh kan bersyukur pada tiap ayat yang turun gitu, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semua ayat yang turun tuh Rasul tuh sangat bersyukur gitu. Tapi kenapa pada ayat ini tuh Rasul tuh bilang seolah-olah tuh rasa syukurnya tuh berlimpah ruah khusus untuk ayat ini gitu. Nah ini yang kalau yang perlu kita pelajari, apa sih yang menyebabkan ayat ini tuh spesial sehingga Rasul tuh sampai bilang bahwa ini ayat itu ayat yang sangat sangat besar nikmatnya untuk Rasul gitu ya, sehingga diasosiasikan dengan bersyukur sampai nangis yang istilahnya tuh telat sholat subuh gitu ya. Nah itu nanti jadi artinya kemudian yang jadi berat itu kata Ustadz Noman tuh Rasul tuh bilang Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi orang yang membacanya dan tidak memikirkannya. Nah itu Ustadz Noman tuh bilang ini beratnya buat saya tuh takut nyampain ayat ini terus tidak do justice for this ayat gitu. Jadi istilahnya tidak memberikan proporsi yang selayaknya buat ayat ini, pembahasan ayat ini, sehingga orang yang mendengarkannya tuh biasa-biasa aja gitu. Nah takutnya Ustadz tuh kayak gitu, saking beratnya kata-kata yang di akhir dari hadis ini, celakalah bagi orang yang membacanya dan tidak memikirkannya, tidak mendapatkan manfaatnya, tidak memperoleh perenungan yang bermakna gitu ya dengan ayat ini gitu. Jadi ini ayatnya kan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal ya. Jadi kalau yang ini terjemahan dari Depak kalau nggak salah ya. Tapi kalau istilahnya tuh di sini tuh Punten bisa di mute nggak? Kayaknya suaranya ada yang masuk. Ya, oke, thank you. Nah, ini kalau kata-katanya sih, kalau terjemahan yang Ustadz itu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan konflik antara malam dan siang, ya terdapat tanda-tanda bagi ulul albab, terdapat ayat bagi ulul albab gitu, ya. Nah ini yang saya share di sini ada ungkapan dari dinisbatkan pada Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang dianggap khalifah kelima setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Beliau bilang berbicara untuk berzikir kepada Allah ada hal yang mulia dan berpikir tentang nikmat-nikmat Allah lebih utama daripada ibadah. Jadi artinya memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah dalam bentuk penciptaan langit dan bumi pada diri kita sendiri itu menurut beliau kalau memang betul nih ininya lebih utama daripada ibadah-ibadah yang ibadah-ibadah yang lain gitu. Jadi mengingat nikmat, berpikir tentang nikmat itu salah satu utamanya. Jadi yang menarik tentang spesialnya ayat ini tuh adalah pertama bagi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dari begitu ketika pertanyaannya tuh nikmat apa yang paling berkesan, yang paling amazing, yang paling berkesan, yang paling selama bareng sama Rasul itu mana memori yang paling berkesan buat Aisyah radhiyallahu anha. Dari begitu banyak memori, bahkan kata Ustadz Noman tuh Aisyah tuh punya memang ada ayat-ayat yang diturunkan khusus berkaitan dengan Aisyah waktu zamannya fitnah di Madinah itu. Tapi itu tuh nggak masuk memorinya. Ketika disuruh pilih dari berbagai memori, apa sih yang paling berkesan gitu?
yang dipilih itu memori ketika Rasulullah tuh menangis dan merasa sangat bersyukur dengan turunnya Ali Imran ayat 191 ini, ya. Kemudian ini juga spesialnya Ali Imran itu bagi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu mensyukuri semua ayat yang turun, semua surat yang turun, tapi khusus untuk ayat ini tuh ada nuansa spesial sendiri gitu. Kenapa sih Rasul itu sampai begitu menganggap bahwa ayat ini tuh begitu besar nikmatnya bagi Rasulullah SAW gitu. Bahkan yang tentang inna a'toina kal kausar aja, sungguhnya kepada engkau telah diberikan nikmat yang banyak, Rasulullah tuh tersenyum gitu. Ya, tapi untuk ayat ini tuh sampai menangisnya tuh nggak bisa ditahan sampai istilahnya tuh telat sholat subuh sampai harus istilahnya dipanggil oleh Bilal langsung gitu. Terus juga Ustadz Zaman juga cerita bahwa ayat ini tuh sangat luar biasa pengaruhnya pada baik spiritualnya maupun cara beliau memandang Islam, bagaimana memandang perjalanan hidayah seseorang, bagaimana memahami Islam secara keseluruhan tuh ayat ini tuh sangat signifikan efeknya gitu. Jadi buat saya pribadi sih ini sangat direkomendasikan kalau bisa sih nonton sendiri semua videonya. Jadi yang luar biasa dari Ali Imran 190-191 dan pembahasannya juga baru. Jadi sangat-sangat aktual. Jadi ilmu-ilmu yang terbaru dari Ustadz tuh keluar semua gitu. Karena ini edisi pasca pandemi gitu. Sesudah pandeminya ada, jadi baru-baruannya dibuat. Kayaknya video lamanya dibuang, diganti sama yang baru gitu. Yang diganti sama yang video ini. Jadi ini kata Ustadz tuh untuk memahami ayat 190-nya inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab itu ada dua kata kunci yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ayat dan yang kedua adalah lub atau ulul albabnya, ya. Jadi ayah ini tuh akar katanya, jadi dari kata ayah ini dari bahasa Arabnya itu ada beberapa makna gitu, bahwa di dalam kata ayah itu terkandung makna purpose, tujuan, ada meaning, ada value, nilai, kemudian juga amazement, kemudian ada absolute conviction, jadi keyakinan yang absolut gitu, sama sign. Jadi kata ayah ini tuh ada makna-makna yang terkandung di dalam kata ayah itu ada banyak gitu. Kan kalau dalam bahasa Arab tuh ada kamus ya, sehingga kalau kata-kata tertentu misalnya wal adiyat gitu ya, adiyat itu katanya tuh ada makna apa gitu. Nah, atau akal itu maknanya tuh apa, menggambarkan apa seperti tali dan sebagainya gitu. Nah, ayah ini tuh ada banyak meaning ya, ada 5 awalnya disebut, tapi di akhir tuh ditambahkan bahwa ada 6 katanya. Pertama tuh kata ayah tuh mengandung makna purpose, tujuan, ada meaning, ada arti, ada value, ada nilai, ada amazement, ada absolute conviction, jadi keyakinan yang absolut, dan ada tanda sign gitu. Kemudian kata ayah, nah yang luar biasa tuh katanya Allah memilih kata ini, ya, memilih kata ayah ini tuh untuk hampir semua hal yang punya makna dan meaning, value gitu. Jadi kata ayah ini tuh sangat luas di penggunaannya gitu, ya. Jadi pertama bahwa semua kalamullah, kitab suci itu dari mulai dulu sampai Al-Qur'an ini ya, itu merupakan ayah juga. Ayah jadi ini karena kenapa nggak cuma Quran? Karena si ulul albab ini tuh merupakan hamba-hamba Allah dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman gitu. Jadi nggak cuma, bahkan ini tuh merujuknya tuh kepada orang yang non muslim, yang orang yang tadinya nggak kenal Islam ya, di segala zaman, kemudian dia dengan pure mind-nya dia tuh bisa membawa dirinya tuh sampai ke kalamullah gitu. Kemudian dalam penciptaan langit dan bumi itu, di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada ayah. Kemudian juga dalam diri manusia sendiri juga ada ayah. Kemudian yang luar biasa ternyata di Quran juga banyak dibahas bahwa dalam sejarah yang Quran ceritakan yang masa lalu, kemudian masa sekarang, masa yang akan datang, bahkan tuh terdapat ayah juga nanti. Ya. Jadi Allah tuh sengaja memilih kata ayah ini tuh bisa dibilang menggambarkan segala sesuatu gitu. Dari mulai ayat Quran dan ayat kitab suci yang lain dalam segala penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau penciptaan langit dan bumi itu bisa dibilang semua lah yang ada di dalam langit, di dalam bumi, bahkan benda-benda mati yang dibuat oleh manusia itu termasuk semuanya itu bagian dari
inna fi khalqis samawati wal ard, termasuk juga wahtilafil laili wan nahar, konflik dari malam dan siang, begitu waktunya begitu. Jadi sangat luas sekali kata ayah ini tuh. Kemudian nanti di ayat yang lain juga dikatakan bahwa di dalam diri manusia sendiri itu ada ayah juga, supaya mereka tuh memahami sampai kepada Allah nantinya. Kemudian bahkan yang kita alami dulu dari kita kecil, yang kita alami sekarang, setiap kali kita ketemu orang, kita istilahnya pokoknya kalau misalnya kita ketemu sama kita kejadian sehari-hari itu, termasuk di dalamnya tuh pasti ada ayah, ya. Kemudian juga masa yang akan terjadi di kemudian waktu, di kemudian hari juga itu ada ayah-ayah, kata Ustadz itu gitu. Jadi hampir bilang semua yang berhubungan dengan yang kejadian kita sehari-hari yang berhubungan sama kita selalu ada ayah di dalamnya, tapi hanya untuk orang-orang yang ulul albab tadi, hanya untuk orang-orang yang punya pure mind istilahnya kalau lub itu, ya. Jadi bisa dibilang semua yang kalau hubungan yang tadi kan ayah tuh pertama tadi yang ini kan, nah ini makna yang terkandung di dalamnya, kemudian yang tercakup dalam ayah itu semuanya, hampir semua hal yang punya meaning dan value semuanya tuh ayah Allah. Kemudian jadi bisa dibilang dalam penciptaan langit dan bumi, dalam diri manusia, dalam apa yang kejadian kita sehari-hari, sampai yang dari dulu sampai yang akan datang, itu semua itu pertama pastinya punya tujuan gitu. Jadi bahkan istilahnya semuanya tuh punya meaning, punya arti, nggak ada yang sia-sia. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia tuh maksudnya semua tuh punya nilai, semuanya punya hal yang mengagumkan gitu. Semuanya tuh merupakan kepastian yang mutlak gitu ya, dan juga merupakan tanda, nanti tandanya itu dibahas secara khusus bahwa semua itu tuh nanti akan membawa seorang tuh kepada Allah. Jadi tanda tuh istilahnya kalau sign itu misalnya kalau kita dikasih istilahnya teman sama teman kita dikasih nih mau perpisahan, nanti gak ketemu lagi, ini ada kalung biar kamu ingat sama saya. Terus kita tuh lupa, ternyata kita simpen di laci, terus beberapa tahun kemudian kita buka laci, ketemu si kalung tadi. Terus kita tuh jadi yang pertama kali kita ingat kan, oh teman kita itu gitu. Nah, si kalamullah penciptaan langit dan bumi dalam diri manusia, dalam sejarah manusia, apa yang kita alami sehari-hari dari dulu sampai sekarang, itu tuh terdapat sign yang ketika kita lihat itu tuh nanti akan datang membawa kita kepada Allah. Jadi artinya dalam penciptaan langit dan bumi, kalau kita memikirkan di dalamnya itu tuh ada tanda-tanda dan tujuan, ada meaning, ada value, ada sign yang nanti akan membawa kita tuh kepada Allah gitu. Walaupun orangnya itu non muslim gitu. Ya. Jadi kalau dia menggunakan pikirannya secara dia menggunakan pikirannya secara murni tanpa ada gangguan, jadi menggunakan semua potensi yang Allah berikan dengan semaksimal mungkin, itu tuh dia bisa menemukan Allah, menemukan kalamullah ya, dengan mulai dari dirinya sendiri ya. Kayak misalnya kalau kita itu dalam penciptaan langit dan bumi, dalam misalnya kalau kita lihat laut, bagaimana awan, laut, air, hujan, siklus air dan sebagainya, dari gunung, dari langit, atmosfer, dari di luar angkasa, penciptaan langit, matahari, bulan dan sebagainya gitu. Kemudian dalam diri manusia sendiri, kayak misalnya kalau kita sehari-hari aja kita lihat tangan kita gitu ya. Tangan kita kenapa bentuknya begini, kenapa ada beberapa buku jarinya, kenapa ada 5, kenapa jempol bentuknya gini. Kemudian kalau kita pelajari lebih dalam, kenapa sama Allah dibikin tulang-tulangnya kayak gini, kenapa aliran darahnya kayak gini, kenapa sarafnya kayak gini, kenapa ototnya kayak gini. Itu tuh semua tuh sebenarnya kalau difikirkan tuh semua tuh ada sign, ada tujuan khusus, ada meaning gitu, yang nantinya ujung-ujungnya itu akan membawa setiap orang yang punya pure mind itu balik lagi ke Allah gitu. Ya, jadi tubuh manusia itu semuanya punya tujuan, semua organ-organ sistem dalam tubuh manusia itu yang luar biasa itu. Jadi yang luar biasanya itu begini, bahwa kan alam semesta itu sangat luas gitu. Terus di dalam diri manusia juga kan sebenarnya manusia itu kecil sekali, tapi seolah-olah kalau alam semesta itu sifatnya besar, kalau manusia itu sifatnya mikro gitu.
Tapi di dalamnya itu malah Allah bilang kalau Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan manusia dan moldednya, dan kemudian menyempurnakan penciptaan. Jadi seolah-olah untuk penciptaan manusia itu ada yang spesial dari Allah tuh, yang dibuat secara khusus dibandingkan penciptaan alam semesta yang tidak dikasih embel-embel macam-macam. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan manusia, dan manusia itu dimolded gitu. Pernah ada bahasannya kayak. Jadi kalau manusia itu kalau kita lihat makin dalam tuh begitu sempurnanya pengaturannya. Jadi seolah-olah jadi dari mulai berbagai organnya, hormonnya, hubungan antar organ, sarafnya, kemudian juga DNA-nya bagaimana diturunkan antar ibu, orang tua, kromosom segala macam, itu tuh sangat detail gitu, sangat precise, sangat luar biasa. Dan seperti Quran yang pernah dibahas kan, kalau Quran tuh kalau orang bikin buku itu di pengantarnya itu selalu mohon maaf bila ada kekurangan, masih banyak kekurangan buku ini, moga-moga bisa memberikan manfaat, tapi karena sebagai manusia, tapi nggak ada buku yang seperti Quran gitu, yang udah dibikin tuh menantang, ini tuh nggak ada kekurangannya buku ini tuh. Ini tuh buku yang nggak ada kekurangan, semua orang silakan cari aja kekurangannya, satu aja kekurangan, atau kamu bikin buku, jangan bikin buku ini, bikin satu surat aja yang kayak gini, atau satu 10 ayat aja yang kayak gini, atau satu ayat aja, atau yang mirip-mirip lah, nggak usah yang sama gitu. Itu tuh nggak pernah ada buku yang istilahnya dalam tanda kutip tuh sombongnya tuh kayak gitu gitu. Jadi buku yang menantang ini tuh nggak ada kekurangannya, nggak ada kelemahannya. Silakan coba bikin yang kayak gini, silakan cari kelemahannya, atau bahkan bikin yang mirip kayak gini aja, nggak usah bikin persis, bikin yang kayak gini mirip, itu kamu nggak akan bisa, walaupun istilahnya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul bekerja sama tuh nggak akan bisa. Nah begitu juga sistem organ manusia itu tuh seolah-olah menantang manusia tuh untuk kamu tuh nggak akan bisa bikin yang sempurna kayak gini gitu, ya. Bahkan dalam tubuh manusia itu ada juga bakteri yang bukan diri kita sendiri yang ternyata sangat besar peranannya, kayak probiotik, mikrobiota usus gitu, yang ternyata hubungan itu sangat erat sama Allah, disimpan di situ si mikrobiotanya tuh ternyata banyak sekali peranannya dalam daya tahan tubuh, dalam fungsi organ dan sebagainya. Jadi ini tuh seolah-olah menantang semua ilmuwan, semua orang pintar. So kalau kamu bisa bikin yang mirip kayak gini aja tuh silakan aja, nggak akan bisa. Ini tuh nggak ada kekurangannya, kesempurnaannya sistem tubuh manusia itu. Dan yang luar biasa lagi, nanti Ustadz itu punya minat khusus terhadap psikologi gitu, ya. Jadi dia bilang human mind itu tuh bidang sendiri gitu. Tadi kalau ini kedokteran, tapi psikologi juga, bahwa bagaimana pikiran manusia bekerja, apa hubungan antara genetik sama lingkungan, kenapa orang kembar kok bisa beda banget karakternya padahal tinggal di tempat yang sama, lingkungan yang sama, genetiknya persis sama gitu. Nah, kenapa kok bisa beda? Jadi itu si psikologi itu tentang perilakunya, tentang dorongannya, bahkan ngebahas tentang Sigmund Freud yang Sigmund Freud itu bilang bahwa dalam manusia itu ada id, ego, super ego, bahwa nggak cuma id aja, keinginan untuk survive, ingin makan, ingin berhubungan sosial, semuanya ada super ego juga, pengen yang lebih bagus, tapi ada super ego, ingin berbuat adil, pengen mendapatkan hal yang kesempurnaan dan sebagainya. Itu bahkan psikolog yang non muslim, yang istilahnya yang bisa dibilang sekuler, benar-benar sekuler, itu bisa memahami bahwa manusia itu sebenarnya ada dorongan untuk berbuat baik gitu, ya. Nah, terus juga tentang sejarah, misalnya di surat Yusuf ayat-ayat belakang akhir-akhir, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi ulul albab, terdapat ayat bagi ibroh, pelajaran, ayat bagi orang-orang yang berakal. Jadi sejarah juga itu tuh merupakan ayat dari Allah, ya. Ya, jadi sejarah, kemudian masa yang akan datang, bahkan yang sekarang kita nggak pernah nyangka kemana-mana harus pakai masker, semua orang berhubungan tuh dibatasi, salaman juga udah nggak bisa, sholat di masjid juga pakai jarak dan sebagainya gitu. Itu kan nggak pernah kita pikir, tapi itu tuh semua yang kita alami itu ada ayah yang nanti ujung-ujungnya akan membawa kita kepada Allah gitu, ya. Terutama yang sains tadi. Jadi makanya istilahnya semua yang terjadi di kita tuh ada ayahnya. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila,
maka orang yang punya pure mind itu menyadari walaupun dia belum mengenal Islam misalnya, bahwa segala sesuatu ini tuh semuanya tuh tidaklah ada yang sia-sia. Nah, yang luar biasa tuh yang kepikiran sama saya tuh, jadi kalau misalnya kita lagi nyantai nih, duduk di apa namanya, nunggu siapa gitu. Kemudian kita ngelihat di tanah tuh ada semut baris gitu. Itu kan kayak yang kebetulan aja gitu. Tapi sebenarnya yang luar biasa itu tuh sebenarnya pada saat kita ditakdirkan untuk ngelihat semut itu jalan gitu, kemudian dia masuk ke lubangnya, dia ngangkat makanan, terus kita liatin terus gitu. Itu tuh sebenarnya terdapat ayah ya yang sebenarnya kalau kita mau memikirkannya tuh nanti akan membawa kita sign yang akan membawa kita ingat kepada Allah gitu. Akan balik lagi kepada Allah gitu. Jadi yang luar biasa itu kok bisa semua apa namanya yang kita lakukan, bahwa yang kita kerjakan itu tuh berdampak sama orang, itu merupakan ayah buat dianya, sementara reaksi dianya juga merupakan ayah buat kita ya, sign juga buat kita, punya meaning, punya purpose. Walaupun pengalaman buruk sekalipun gitu ya, itu tuh semua tuh punya ayah, punya istilahnya pelajaran buat kita agar kita tuh bisa ujung-ujungnya tuh kembali kepada Allah lagi gitu. Ya. Makanya kenapa bisa seperti itu? Karena di ayat 189-nya walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah tuh maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita tuh tidak bisa membayangkan bahwa Allah tuh begitu berkuasanya sampai bisa semua yang terjadi di sekitar kita tuh semua tuh punya ayah. Tidak ada yang terjadi kebetulan, tidak ada yang sia-sia gitu. Nah, itu yang dari kontemplasinya. Jadi istilahnya semua itu adalah sign, kata Allah tuh nanti di ayat yang lain Ustaz teman tuh mengutip surat Al-Insyiqaq kalau nggak salah, ya ayyuhal insanu innaka kadhuri ila rabbika katan famulaki. Apa namanya, wahai manusia sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu maka kamu akan menemuinya. Jadi kalau kita benar-benar berpikir segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita tuh akan membawa kita tuh kepada Allah nantinya. Nah, yang luar biasa tuh ini sebenarnya. Jadi istilahnya Allah tuh bilang fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan seluruh langit dan seluruh bumi ini terdapat ayah gitu. Jadi bukan not the sign it. Jadi si langit dan langitnya, buminya, gunungnya itu bukan tanda, tapi di dalam langitnya, di dalam buminya, di dalam gunungnya, di dalam lautnya itu terdapat apa namanya, yang bisa membawa tanda, yang bisa membawa kita kepada Allah gitu. Jadi kalau orang yang sama yang melihat si gunungnya, yang sama, orang sama tuh melihat gunung itu bukan sign, bukan tanda, tapi di dalam gunung itu, di dalam penciptaannya, di dalam kesempurnaannya, di dalam keluar biasaan dari gunung ini terdapat tanda. Nanti kalau kita merenung, kita tuh bisa sampai kepada Allah. Makanya ini tuh yang kenapa saya tuh di sini apa namanya mengutip ungkapan dari Nikola Tesla. Ini tuh Nikola Tesla tuh orang yang sangat pintar gitu ya, sampai dan sangat baik orangnya tuh. Ya, dia tuh 1800-an, 1900-an hidupnya tuh. Sampai ketika Albert Einstein gitu ditanya sama wartawan kalau misalnya gimana rasanya jadi orang paling pintar sedunia gitu. Itu jawaban Albert Einstein, waduh saya nggak tahu, kamu harus nanya ke Nikola Tesla katanya. Jadi Albert Einstein aja nganggap bahwa Nikola Tesla itu lebih pintar dari dia gitu. Ya. Nah, si Nikola Tesla itu juga apa orangnya tuh baik sekali. Jadi dia tuh bikin berbagai penemuan, itu nggak pernah dipatenin. Kalau orang ngambil ya silakan. Ya, makanya dia ngomong I don't care that they stole my idea, I care that they don't have any of their own. Jadi kalau kayak misalnya Henry Ford gitu kan, ada apa-apa dapat langsung dipatenkan, jadi orang itu nggak bisa ngambil. Kalau Nikola Tesla itu bikin banyak sekali penemuan, banyak sekali inovasi, tapi nggak pernah dipatenin. Kalau orang mau ngambil, ambil aja gitu ya. Jadi dia itu tuh sangat pinter, tapi sampai akhir hidupnya tuh dia tuh nggak pernah sampai ada riwayat atau sejarahnya dia tuh menemukan Islam gitu ya. Padahal pinternya tuh luar biasa. Makanya Ustadz bilang tuh dulu tuh saya kira tuh pure mind itu tuh orang yang kayak ilmuwan yang pinternya luar biasa. Ternyata nanti di bahasan selanjutnya tuh di bawah pure mind itu ada kriterianya, ada yang menjelaskan
dijelaskan secara panjang lebar gitu. Nah, ulul albab atau lub itu tuh ahli apa namanya orang-orang yang punya pure mind, istilahnya albab lub gitu, disebutnya essence atau core of something. Sorry, ini salah nih. Jadi kalau ulul albab ini kata makna dari ulul albab lub ini adalah essence atau core daripada something. Jadi kalau misalnya kita makan, jadi begini. Ya, jadi kalau kita ngambil buah, lubnya itu tuh adalah inti dari yang kita makan, yang nggak dibuangnya itu, yang kita nggak makan itu berarti bukan lubnya. Tapi kalau misalnya kalau inti daripada, sorry ini kenapa jadi bacot? Sebentar ya. Ya, jadi kalau ya ada tulisan dulu, biarin lah ya. Jadi si ulul albab ini artinya adalah essence dari apa namanya, inti dari sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya ulul albab itu tuh orang yang bisa melihat nggak cuman kulitnya, tapi dia bisa melihat tujuan atau arti, meaning, terus nilai di balik segala sesuatu gitu. Jadi kalau dia ngelihat seseorang itu, misalnya ada orang yang sangat mementingkan penampilan luarnya, orang yang punya pure mind ini tuh dia bisa lihat bahwa ternyata dia tuh bisa melihat esensinya, bisa melihat tujuan di balik segala sesuatu, dia bisa melihat artinya, value-nya, mana arti yang sebenarnya, hal yang luar biasa dari sesuatu yang terjadi, dia bisa melihat apa namanya, tanda-tanda dengan kepastian bahwa ini tuh sebenarnya artinya kalau di dalam hatinya seseorang pure mind itu tuh si ulul albab itu dia bisa ngelihat meaning di balik segala sesuatu, value di balik segala sesuatu yang nantinya membawa dia tuh kepada Allah gitu. Nah, nanti yang yang menarik ini Ustadz mengatakan bahwa Imam Roghib, saya juga nggak ngerti ininya siapanya pastinya, tapi bahwa mendefinisikan lub atau ulul albab, albabnya sendiri, lubnya itu adalah sound is a sound functional mind free for impurities. Jadi pikiran yang berfungsi dengan baik ya, yang bebas dari segala macam kekotoran gitu. Jadi manusia itu punya pikiran, tapi kalau yang disebut ulul albab itu, orang-orang yang punya pure mind itu adalah yang pikirannya itu bersih dari segala macam kekotoran, yang bisa berfungsi dengan sangat baik ya, dan bersih dari segala macam hal yang bisa merusak, yang mengotorinya. Jadi dikatakan itu tuh salah satu essential fundamental ability to think free for impurities. Jadi kemampuan berpikir secara esensial, yang fundamental, yang bersih dari segala macam penyimpangan gitu. Jadi lub ini, pikiran itu kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya akal. Kemudian Imam Roghib juga mengutip pendapatnya Ali radhiyallahu anhu tentang akal ini gitu. Nah, ini yang menariknya sendiri bahwa menurut Ali, Imam Ali itu, Ali radhiyallahu anhu, bahwa I saw the mind as actually two minds. Jadi kalau pikiran itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, the first that was put in your nature, yang Allah tempatkan di dalam diri kita, yang Allah yang langsung nempatin. Kemudian the second yang berkembang lewat mendengar dan belajar. Jadi itu yang pikiran kita, yang di otak kita itu dari bayi itu nggak ngerti apa-apa, terus kita ngedengerin, kita ngeliat, kita belajar,
itu tuh berkembang terus. Itu adalah akal yang kedua. Sebenarnya akal yang pertama, kata Ali radhiyallahu anhu itu, bahwa akal yang ditanamkan sama Allah tuh bersama kelahiran kita gitu. Bahkan akalnya itu tuh berbareng sama ruh yang ditiupkan. Jadi itu tuh adalah ruh yang ditiupkan ketika 120 hari kita ada di kandungan ibu kita. Jadi ketika di dalam kandungan itu ketika 120 hari Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan ruh kita tuh ke dalam bayi yang ada di dalam kandungan tadi. Nah, si ruh itu juga punya pikiran, ya. Ini tanda bukti bahwa ruh itu punya pikiran itu ayat yang Al-A'raf ayat 172 ketika Allah tuh mengumpulkan seluruh ruh sebelum diturunkan ke muka bumi gitu. Kemudian Allah tuh berfirman, bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu, ya gitu ya. Kemudian mereka menjawab betul. Bukan bala syahid, apa namanya? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah tuh bertanya kepada semua ruh, ya, alastu birabbikum. Kemudian bala syahidna, qalu bala syahidna. Kemudian mereka berkata betul, kami menjadi saksi. Nah, itu tuh bahwa pertama, bahwa kalau kata Ustaz itu to make conversation, untuk berlakukan dialog itu, kamu tuh harus punya pikiran gitu. Nggak mungkin kita tuh berdialog tapi kita nggak punya pikiran. Ya, jadi ruh itu tuh punya pikiran sebelum dia punya badan, sebelum punya apa namanya, kayak kita sekarang itu punya mata, kepala, punya otak, punya saraf, itu sebelum masa di alam ruh aja mereka tuh ruh itu tuh punya pikiran sendiri. Nah, yang luar biasa itu katanya to have conversation. Itu untuk conversation itu kamu harus punya pikiran. To have conversations with Allah, you've got to have the most brilliant mind. Jadi kalau kamu ingin bisa berdialog dengan Allah tuh pikiran kamu tuh harus yang pikiran yang brilliant gitu, yang luar biasa. Jadi si ruh ini tuh sebenarnya dan Allah tuh mengajak dialog seseorang itu, apa mengajak dialog ruh itu berarti ruhnya itu punya pikiran yang luar biasa dan dia juga fully mature. Gak mungkin kayak kita ngobrol sama anak kecil, kamu nggak boleh makan apa namanya permen ya, iya. Tapi nanti besoknya dia makan permen terus kita nyalahin. Kalau dia belum fully mature tuh nggak mungkin kita tuh meminta tanggung jawab sama dia gitu, karena dia kan masih nggak ngerti. Tapi kalau ruh itu ketika Allah nanya alastu birabbikum, jadi si ruh itu tuh telah fully mature gitu, sudah dewasa dan punya fully developed dan punya have a mind of himself katanya. Dan ini tuh yang membedakan manusia itu, jadi ketika penciptaan it's a gift from Allah gitu ya, the ability. Jadi si ruh ini tuh punya kemampuan memahami sesuatu dengan sangat signifikan kalau dia bisa berhubungan dengan Allah gitu. Jadi bahkan ketika ketika penciptaan Nabi Adam untuk pertama kalinya, Allah tuh bilang, saya menciptakan Adam dari tanah, itu nggak disuruh nyembah. Kemudian diajarin semua kalimat, itu juga nggak disuruh nyembah. Tapi ketika ditiupkan ruhnya, gitu ya, itu tuh maksudnya bukan sorry. Kalau misalnya pada saat dia itu diciptakan pertama kali ya dari tanah itu, malaikat tuh nggak disuruh sembah, tapi begitu ditiupkan ruhnya baru disuruh menyembah, karena si ruh ini tuh begitu a gift from Allah yang begitu luar biasa, begitu brilliant mind-nya, yang kalau katanya connected nanti dengan cahaya dari Allah, dia tuh bisa mendapatkan semua esensi dari semua ilmu pengetahuan katanya. Ya. Nah, itu terus lanjutkan lagi tentang Ali bin Abi Thalib yang bicara tentang loop tadi. Jadi yang pertama itu kan yang dihadiah dari Allah. Dia udah ada sejak kita lahir. Di pikiran daripada ruhnya itu. Kemudian yang kedua adalah pikiran yang berkembang dengan belajar dan mendengar, membaca, belajar, melihat gitu ya. Terus nah, dikatakan Ali melanjutkan bahwa yang kedua itu tidak ada manfaatnya sebesar apapun, luar biasa pun, sebesar luar biasa bagaimanapun, kalau
yang pertama itu tidak ada lagi di hati kita, tidak bisa di-connect lagi, tidak lagi dihubungkan dengan pikiran yang pertama gitu. Nah, just like the light of the sun is no benefit, sinar matahari yang begitu luar biasa itu tidak ada gunanya untuk orang yang buta gitu. Yang ketika the light of the eye is gone, mau terang apapun matahari itu nggak ada manfaatnya. Mau sebesar apapun luar biasanya pikiran kita itu, pikiran manusia itu nggak akan ada manfaatnya, malah bisa merusak kalau tidak berhubungan, tidak bisa mendapat panduan dari pikiran yang ada di dalam hati kita gitu, yang ruhnya tadi, ya. Jadi sorry ini. Nah terus yang terakhir ini kalau masih ada waktu bentar lagi ya, bahwa kan tadi dibilang tadi pernah kita bahas bahwa semua organ tubuh manusia itu saling berhubungan satu sama lain. Nah sebenarnya ada yang nggak bisa di-scan dengan apa namanya alat secanggih apapun tuh yang ini nih. Jadi Ustadz menjelaskan bahwa ini pertama manusia itu ada pikirannya, ya dengan pikiran ini dia belajar dengan hearing dan seeing, dia mendapatkan pengetahuan, ya. Kemudian tapi dia juga punya yang namanya qalb, hati. Si hati itu isinya emosi, isinya berbagai keinginan. Nah, di dalam hatinya itu tuh nanti ada nafs dan ada ruh. Nah, nafsnya itu tuh ada di dalam diri manusia, ruhnya itu tuh dikirim dari Allah gitu. Itu gift from Allah, di mana si ruhnya ini akan selalu bila kita nanti berhubungan si mainnya itu nanti akan dikonsultasikan terus, diarahkan terus sama si nafs dan ruh. Si nafsnya ini tuh pengennya hal yang bersifat duniawi gitu, sementara kalau yang ruh itu selalu ingin yang berhubungan dengan unseen, yang istilahnya ukhrawi lah gitu. Jadi ini pembahasannya itu bagus sekali, dan ketika apa namanya kalau kita dikotori terus, si nafsnya itu selalu diikuti, maka nanti si hatinya itu akan kotor sehingga si ruhnya itu nggak bisa melihat, nggak bisa ketemu sama cahaya. Si ruh itu disebutnya cahaya juga, nggak bisa ketemu sama cahaya dari revelation tadi. Tapi kalau misalnya si pure mind itu nanti si ruhnya tuh bisa berhubungan sama pikiran yang di atas. Pikiran ruhnya ini akan mengajak, ini masa kalau kitanya misalnya yang nafs itu akan bilang udah kamu mikir nyari makan, nyari kerjaan yang bagus. Sementara yang si ruh ini akan berpikir, berdialog dengan pikiran kita tuh, masa kita di sini cuma sia-sia, cuma segini-gini aja. Pasti ada sesuatu di baliknya. Apa sih awal mula penciptaan kita? Kenapa kita agamanya Kristen? Kenapa kita agamanya Hindu? Kenapa kita agamanya Islam gitu? Si ruh itu tuh akan selalu mengajak dialog, punya pikiran sendiri dengan mind yang ada di otak kita gitu. Nah, kalau misalnya nanti kitanya mengikuti ruhnya tadi, menjaga keseimbangan tadi, maka nanti namanya nafsnya itu jadi nafsu mutmainah. Tapi kalau misalnya si nafsnya yang dominan jadi nafsu amarah. Kalau misalnya banyak dosa tapi masih pingin istilahnya merasakan kehampaan, masih menyesal, itu nafsu lawamah namanya. Jadi istilahnya itu sangat insight-nya itu sangat luar biasa untuk apa namanya kajian yang ayat 190-194 ini. Jadi kalau bisa sih nonton sendiri gitu ya. Nah, yang luar biasanya lagi yang terakhir yang menurut saya menarik juga, yang dua terakhir lah ya, bahwa kata-kata yang Allah bilang tuh alladzina yadhkuruna, orang-orang yang mengingat Allah. Padahal ini ayatnya tuh Ustadz tuh bilang ayat ini tuh sebenarnya untuk orang-orang non-muslim yang belum mengenal Islam dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti gitu. Jadi bahwa orang-orang ini tuh bisa mengingat Allah sambil duduk, berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Itu juga kenapa pilihannya tuh nggak bilang mengingat Allah pada semua kondisi, tapi Allah tuh memilih kata-kata sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Itu tuh mengingat, kata-katanya tuh kenapa remember. Jadi dikatakan kalau orang itu nggak mungkin ingat sesuatu kalau nggak pernah. Jadi orang tuh kenapa misalnya orang-orang ulul albab itu mengingat Allah, kenapa nggak misalnya dari dia penciptaan langit dan bumi itu mereka bisa jadi faham, mereka jadi mengerti, mereka tadi kalau faham tuh atau mereka jadi bisa kontemplasi gitu. Tapi yang dikatakan itu mengingat itu artinya pernah ingat, pernah ada memorinya, terus ingat lagi gitu. Nah, itu tuh adalah memori ruh yang pernah berdialog, yang sering berdialog dengan Allah. Salah satu dialognya tuh diabadikan di dalam Quran tadi, apa namanya, bukankah aku ini Tuhanmu gitu. Nah, itu salah satu dialognya
itu tuh si manusia itu mengingat kembali. Oh, jadi dianya dulu lupa, kemudian dia mengingat ketika dia ketemu ayat-ayat Allah, misalnya kalau zamannya Nabi Isa ketemu ayat-ayat Injil, zamannya Nabi Musa ketemu ayat Taurat, itu si ruhnya tuh bilang, oh ini benar, ini yang pernah saya ingat, dulu saya pernah dialog, karena dulu tuh di si ruhnya tuh ingat pernah berdialog dengan Allah, jadi dia tuh ingat kata-kata Allah tuh seperti apa, kemudian ketika ayat Allah turun, itu kan kalamullah tuh kata-kata Allah juga, dia tuh jadi ingat gitu, oh ini yang dulu, makanya dipilih katanya tuh remember, nggak bukan supaya memahami, supaya orang ulul albab itu mengerti. Tapi tadi kalau mengerti kan tadinya nggak ngerti terus ngerti gitu. Kalau remember kan dulu tuh pernah ingat, terus dia tuh dengan mengingat ini tuh dengan dia mengkontemplasi penciptaan langit dan bumi dalam diri dia sendiri, dia tuh jadi ingat, oh dulu ada ayat ini tuh cocok ini tuh gitu. Maksudnya itu kata-kata remember itu juga yang menarik. Jadi dibilangnya makanya kalau orang masuk Islam itu nggak dibilang convert ke Islam tapi revert. Apa sih bedanya? Kalau convert kan transfer, berubah gitu, jadi bentuk yang lain. Kalau revert itu kembali. Nah, makanya kalau orang masuk Islam itu disebutnya revert. Jadi seolah-olah dia itu kembali ke fitrahnya, dia tuh ingat kembali dulu tuh pernah mengingat kata-kata Allah, dialog dengan Allah tadi, ketika dia mengingat ketemu sama Quran, dia tuh kayak inget lagi, dia revert kembali lagi ke fitrahnya gitu. Jadi yang terakhir terus ya, sorry, ini kan sampai 6:30 ya. Quran tuh kata Allah, kata Ustaz Toman tuh is for the heart and the mind gitu. Jadi ada beliau tuh percaya bahwa Quran yang namanya agama itu dalam Islam itu tuh gak cuma sekedar spiritualnya aja, tapi tuh si Quran itu punya profound depth intellectual foundation gitu. Jadi iman kita tuh didasarkan pada fondasi dasar yang kuat secara intelektual, yang bahkan bisa istilahnya sampai akhir zaman, sampai modern man, dari zaman dulu sampai akhir zaman tadi, sampai semodern apapun pikiran seseorang itu, dia tuh bisa menemukan dasar-dasar intelektual dari imannya kepada Allah nanti gitu. Jadi Quran tuh punya banyak dimensi, spiritual wisdom that touch the heart, intellectual things that open the mind. Salah satunya yang kemarin kan ditanya, ini mau kutipannya apa? Salah satu kutipannya tuh yang ini misalnya, jadi kalau yang salah satunya kenapa kita tuh bertanya terus, kita tuh menggunakan intelektual itu tuh salah satunya kita tuh bertanya ketika ada ayat yang sifatnya tuh harusnya menimbulkan pertanyaan. Contohnya misalnya ayat yang tadi kan yang ini nih. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil berbaring. Kita tuh sebenarnya timbul pertanyaan, kenapa sih nggak bilang orang yang mengingat Allah pada semua kondisi gitu. Tapi Allah tuh sengaja milih kata-katanya tuh, dan tidak ada yang sia-sia dari pilihan kata Allah itu, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring gitu. Sambil meringkuk gitu. Kenapa dipilih kata itu gitu tuh, dari situ tuh, dari timbul pertanyaan itu tuh kita bisa dapat ilmu yang baru gitu ya. Kemudian tentang ayat ini misalnya yang dijadikan, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh telah engkau hinakan ia. Jadi jadi orang yang masuk surga tuh malu gitu. Nah, itu juga jadi pertanyaan seharusnya. Orang kalau misalnya dapat siksaan yang kayak api neraka yang luar biasa ngerinya itu, rasa malu tuh belakangan lah, itu mau bukan masalah utama gitu. Masalah utama ini saya mau disiksa abis-abisan gitu. Malu tuh, aduh, rasa dipermalukan itu nomor-nomor berapa gitu prioritasnya. Tapi sama Allah tuh dipilih kata-kata bahwa orang yang pure mind itu tahu bahwa orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu sungguh telah engkau permalukan dia. Itu tuh kata-katanya tuh itu bukan yang mendapat siksaan yang beratnya yang jadi nomor satu, bahwa permalukannya itu yang utamanya itu gitu. Jadi itu juga dibahas secara khusus di kajian tentang ini. Jadi menurut saya sih sebagai penutup kayaknya udah, moga-moga yang what I find amazing about Deeper Look ini tuh bisa mendorong teman-teman semua pengen nonton sendiri langsung, pengen dengerin ceramahnya langsung, dan bisa dapat manfaat yang lebih banyak dibandingkan
kalau saya yang jelasin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kehilafan, ada yang kurang tepat, silakan kalau ada masukan. Terima kasih sekali buat kesempatannya. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, jazakallah khairan ya Kak Andi untuk penjelasannya, ini menguatkan sekali ya. Jadi kayaknya waktu pas 2 minggu yang lalu tuh bareng Kak Safik ya kita ngebahas ayat ini, terus kembali diulang kembali nih untuk terus mengingat menjadi ulul albab. Nah, buat teman-teman di sini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan lewat chat ataupun raise hand ya. Nah, ini langsung nih, monggo Pak atau Mas Ambia ya, Pak Kamil. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Dokter Andi atas pemaparannya yang sangat-sangat menarik. Jazakallahu khairan kasiran. Nama saya Ai, saya dari Jakarta Selatan. Ada 2 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, jangan Ustadz. Sorry, dokter ya. Kebiasaan nih kalau ada kajian-kajian nih. Jadi gini, Dokter Andi, saya belum lihat kajian Ustadz Noman itu ya di Baina TV. Apakah Ustadz Noman mention, saya pernah dengar ada semacam sunnah Rasulullah SAW bahwa ketika kita bangun tidur, selain kita baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana dan seterusnya, kita membaca 2 ayat tersebut, Ali Imran 190 sampai Ali Imran 191 gitu. Dan tadi klop dengan penjelasan dokter gitu, bahwa tujuannya kita bangun tidur adalah untuk mengingat 2 ayat itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, terus terang, saya tadi menyimaknya di tengah-tengah sih. Alhamdulillah saya dapat link dari Mbak Siti, terima kasih banyak. Terkesan kok kayaknya saya orang awam banget gitu ya, fakir ilmu gitu, yang istilahnya senang sih dengar pemaparan yang, tapi kok kayaknya, aduh, gue ini nggak pinter-pinter banget, gue ini nggak genius mind gitu, gue nggak sehebat Nikola Tesla dan selainnya, dan gue harus bisa mengerti Quran, tanda kutip ya. Kalau saya ngelihat kajian Ustadz Noman di YouTube kan, beliau seringkali menganalogikan, ya sudah, might as well gue go to hell aja deh, ibaratnya kan. Saya dan teman-teman banyak menemukan sifat-sifat yang seperti itu, yang istilahnya terlepas dari Quran itu, kita akui bersama gitu ya, bahwa di Indonesia setelah kita melihat banyak kajian Ustadz Noman, kita memang termasuk yang poor translation gitu. Translasi kita sangat-sangat, menurut saya pribadi, sangat miskin, yang tanda kutip, kalau nggak tadabur tafsirnya, ayat-ayat Quran itu per ayatnya kita nggak ketemu tuh meaning-meaning yang tadi dokter bilang. Dan menurut saya, cara kita untuk, sebenarnya ini Quran sebenarnya buat awam juga. Kalau tadi ini, mohon maaf kalau misalnya saya salah, correct me if I'm wrong, terkesan kalau lo belum genius mind, nggak usah baca Quran deh, biasa-biasa aja lu misalnya gitu. Terkesan kayaknya, kan kalau tadi ngelihat, waduh, mana ngerti kita penciptaan langit dan bumi, udah tutup bukunya, kembali lagi ke yang lain. Nah, ini menghadapi mungkin saya di lingkungan keluarga, di lingkungan teman-teman, memotivasi mereka seperti apa gitu, dokter. Terima kasih, jazakallahu khairan kasiran. Ya, ini tuh yang pertanyaan pertama tuh saya nggak terlalu hafal hadisnya. Yang saya tahu tuh pas bangun tidur itu bukan cuman ayat 191 192, tapi 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Jadi kita bacanya tuh bahkan ketika kita masih bangun tidur belum punya wudhu gitu. Ya, jadi makanya ada yang dulu tuh ada pendapat boleh nggak baca Quran kita belum punya wudhu. Itu salah satu yang menguatkan bolehnya tuh ini, bahwa ketika bangun tidur tuh kita masihnya belum punya wudhu tuh kita disunahkan membaca selain doa bangun tidur 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran gitu. Nanti itu masing-masing tuh ada pembahasannya, kenapa sih ketika bangun tidur baca itu, atau sebelum tidur tuh disunahkan baca Al-Mulk, apa sih kandungan dalam Al-Mulk itu sehingga kita tuh harus diingat biar sebelum tidur. Nanti itu mungkin ada yang lebih ngerti bahas secara khusus gitu ya. Terus yang tentang tentang bahwa kita harus pinter-pinter banget untuk membaca Quran itu sebenarnya nggak kayak gitu, bahwa yang disebut pure, malah itu yang dipertanyakan sama Ustadz itu nganggap kalau dulu
pure mind itu berarti orangnya harus pinter banget, pure mind yang brilliant mind gitu. Padahal sebenarnya yang tadi saya angkat tuh Nikola Tesla itu tuh jenius banget, tapi dia tidak dianggap pure mind karena dia tidak bisa menemukan Allah dengan memahami penciptaan langit dan bumi dan sebagainya gitu. Sedangkan yang disebut pure mind itu tuh malah pertama dia tuh bisa ngelihat misalnya bahwa ketika dia ngelihat aja bahwa di badannya kenapa tangan saya kayak gini, gitu tuh bisa membawa dia tuh ini tuh pasti saya tuh bahkan jadi maksudnya gini, ayat ini tuh sebenarnya ditujukan ayat-ayat awalnya tuh untuk orang yang non muslim gitu. Orang yang belum mengenal Islam di segala zaman, bahkan sebelum Rasulullah juga gitu. Nah, jadi ketika orang itu dia tuh ngelihat fenomena alam, dia ngelihat kok langit kayak gini gitu ya. Walau dia bukan orang ilmuwan gitu, dia cuma ngelihat kenapa hujan kayak gini, kemudian nanti besoknya tuh dengan hujan ini tuh pada tumbuh ininya. Dari situ tuh si ruhnya itu tuh akan mengajak pikirannya untuk berkata, untuk berdialog gitu. Masa sih kamu percaya kamu tuh diciptakan di dunia kayak begini aja, nggak ada gunanya, sementara itu tuh segala sesuatu di alam semesta ini tuh semua ada manfaatnya gitu. Jadi dari situ tuh dia terus berpikir kalau dia itu bebas dari segala macam nafsunya, maka bisa si pikirannya itu bisa membawanya. Allah tuh udah janji kalau kamu bisa pakai pikiran kamu kemudian memahami dengan alam semesta walaupun kamu belum mengenal kalamullah. Jadi orang tuh belum pernah kenal Islam, belum pernah kenal ajaran Nabi Musa misalnya, tapi misalnya dia tuh ngedengar Nabi Musa ngebacain Taurat, ini tuh bener ini tuh saya tuh ingat nih yang kayak gini gitu. Jadi dia tuh nggak harus orang yang jenius atau enggak, malah dia tuh cuman dia pikirannya tuh bisa ngelihat ini tuh nggak bohong gitu. Yang pure mind. Bahkan jadi artinya si pure mind ini tuh dia bisa menemukan Islam tuh dengan sendirinya. Ada yang kata Usman Noman bilang, ada orang yang nggak pure mind banget gitu, maka orang-orang yang pikirannya itu harus diingatkan. Kata zamannya Rasul tuh orang-orang misalnya di Mekah itu diingatkan terus lama-lama, oh iya benar, ini benar logis nih. Tapi ada orang-orang itu yang kayak Salman Al-Farisi gitu. Dia nyari ajaran Kristen, dia belajar dari orang Yahudi sampai dia datang ke Mekah terus ketemu sama Rasul, ini yang benar gitu. Nah, yang kayak gitu tuh maksudnya dia tuh bisa melihat dari segala sesuatu itu tuh ada maknanya, ada yang value di baliknya. Dia tuh nggak terlihat dari ini orangnya kaya, penampilannya bagus. Dia tuh bisa ngelihat di dalamnya gitu. Dari situ tuh dari segala sesuatu tuh dia bisa ngelihat yang dalam. Jadi si Nikola Tesla itu tuh dia ngelihat alam semesta tuh luar biasa, tapi dia nggak ketemu sama Allah gitu. Jadi padahal dia tuh orang yang dianggap tuh paling jenius, bahkan Albert Einstein aja bilang dia tuh lebih jenius dari saya gitu. Tapi dia tuh tidak bisa menemukan Allah gitu. Nah, sementara orang yang pure mind ini tuh dia bisa dengan segala keterbatasannya, dia tuh bisa di ruhnya tuh bisa berbicara sama pikirannya, terus pikirannya tuh ngedenger. Walaupun nafsunya bilang, udah jangan belajar Islam, nanti kalau kamu belajar Islam, kamu dimusuhin loh sama tetangga, sama saudara-saudara kamu, nanti kamu masuk agama Islam, nanti pendeta kamu marah, orang tua kamu nanti ngusir. Itu kan nafsunya yang ngomong. Tapi si ruhnya bilang, tapi ini nggak bener, ini yang kayak gini tuh ajarannya aneh ini tuh. Sementara si Islam itu bener gitu. Nah yang itu, kalau menurut saya pribadi tuh kenapa Rasul tuh sampai menangisnya sampai nggak berhenti nangisnya tuh salah satunya kan Rasul tuh ketika meninggal itu yang diingat tuh umati gitu kan. Jadi bebannya tuh berat, ini gimana? Jadi kata Ustadz Noman itu bebannya Rasul itu beda sama beban nabi-nabi yang lain. Kalau Rasul itu beliau tuh sallallahu alaihi wasallam tuh bebannya tuh ini sampai akhir zaman gitu umatnya tuh. Kalau nabi lain kan sampai nanti ada nabi lagi ya udah tanggung jawab saya sampai situ gitu. Nanti ada nabi lagi yang ngelurusin. Tapi Rasul tuh sampai akhir zaman. Tapi Rasul tuh ketika dijelaskan sama ayat ini tuh bahwa Allah tuh membantu setiap orang sampai akhir zaman itu ada ruhnya, ada pure mind-nya, nanti dia bakal ketemu sama Islam. Udah kamu nggak usah khawatir lah gitu. Jadi itu sampai nangis sesegukan gitu. Itu salah satunya karena bebannya tuh jadi berkurang banyak gitu. Tadinya ini gimana kalau orang sahabat-sahabat saya nggak bisa menyebarkan Islam gitu. Siapa yang akan memperkenalkan Islam ini sama orang di kutub utara gitu. Misalnya orang yang nggak pernah ada Islam. Tapi ayat ini tuh menjelaskan kalau orangnya punya pure mind, ya Allah tuh membanggakan bahwa orang ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman tuh akan ada orang-orang yang punya pure mind yang akan nanti pasti ketemu sama Quran ini tuh pasti ketemu asal dia mau menggunakan pure mind-nya.
menggunakan pikirannya yang disebut, terus nanti dibahas yang disebut pure mind itu gimana hubungannya sama kolbu, sama ruh, sama ya macam-macam lah itu. Jadi menurut saya sih gitu ya, maksudnya bukan harus jenius sekali gitu, maksudnya intinya tuh kayak gitulah gitu. Baik, terima kasih banyak. Itu bagus deh, Dokter. misalnya kalau mau nonton bagus banget itu yang baru dibikin setelah pandemi. Jadi kayaknya banyak insight baru dari Ustadz Noman gitu. Oke dok, terima kasih banyak ya jazakallahu khairan. Sama-sama. Yuk. Iya, menarik juga nih Kak Andi. Saya justru jadi ada pertanyaan juga sih dari diskusi yang tadi. Bisa nggak sih kita mengambil kesimpulan juga bahwa dengan adanya pure mind atau keterlibatan ruh itu tuh, jadi setiap orang tuh udah punya kiblatnya gitu untuk selalu ngedekat ke Allah. Benar nggak sih Kak? Kayak gitu. Iya, itu tuh yang jadi dasar diskusi. Saya pernah diskusi sama orang ya. Kok orang kok Allah tuh nggak adil gitu. Orang yang nggak pernah dengar Islam di mana gitu, terus masuk neraka gitu. Nanti ketika meninggal dia belum pernah bersyahadat, dia masuk neraka, kok adilnya di mana gitu. Nah, yang kayak gitu tuh Ustadz Noman tuh jawabnya, kata siapa orang yang nggak pernah kenal Islam, udah misalnya di daerah kutub utara nggak pernah dengar Islam terus meninggal masuk neraka, siapa yang bilang, mana ayat Quran yang kayak gitu? Katanya pertama itu. Yang kedua, tapi kalau misalnya kayak kita, misalnya orang kita kan di sekitar kita tuh ada orang-orang non Muslim kan, orang-orang non Muslim itu tuh dia kenal kan, dia dengar tentang Islam gitu, dia tahu Islam tuh begini, tapi udah gitu dia nggak tertarik lah gitu, terus dia meninggal sebagai seorang non Muslim. Menurut ajaran kita kan itu tuh ya udah berarti dia meninggal sebagai non Muslim udah gitu. Nah keadilannya tuh sebenarnya sama Allah tuh kalau yang saya pikir ya, jadi orang itu tuh orang yang non Muslim sekalipun kan Rasul bilang semua orang yang lahir mau agamanya Kristen, Majusi, Yahudi itu semuanya tuh punya fitrah yang Allah tanamkan. Jadi semuanya tuh fitrahnya tuh mengenal Allah. Cuman dia tuh ketika dia misalnya ketika dia melihat ajaran Kristennya kok kayak gini sih, masa begini gitu. Tapi karena si nafsunya bilang udah jangan macem-macem lah, nanti dimarahin sama orang tua, nanti kamu diusir, nggak bisa makan, nggak bisa kerja, susah. Udahlah, udah terima aja, udah jangan macem-macem gitu. Si nafsunya itu selalu mengajak yang kahalah, yang duniawi, yang gampang-gampang lah, jangan bikin susah gitu. Sementara ruhnya tuh selalu bilang, udah itu masa kamu kayak gini aja gitu. Jadi semua tuh dikasih hal yang adil. Jadi ada momen dalam kehidupannya tuh aha momen. Ketika dia tuh kalau dia ngikutin aha momennya itu, dia tuh nanti akan sampai kepada Islam gitu. Nanti di akhir-akhir tuh enggak. Makanya kata Ustadz Noman tuh pernah di salah satu ceramahnya tuh di hari akhir itu nggak pernah ada yang datang ke Allah ketika dimasukin ke neraka, nggak ada yang pernah protes gitu. Ini nggak adil itu. Tapi dia nyesel ya kan seharusnya. Jadi nggak pernah orang-orang tuh ada yang nyesel, ada yang komplain gitu. Ini nggak adil, ini saya nggak terima dimasukin neraka. Nggak ada yang ngomong gitu. Karena dia tuh tahu pada saat tertentu dalam kehidupannya tuh ada momen di mana Allah tuh nunjukin hidayah, cuman dia nggak ngambil gitu. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan duniawi gitu. Nah, itu yang menurut saya itu makanya Rasul tuh sampai sangat lega gitu karena sama Allah tuh dibantu semua orang tuh ketika lahir tuh ada ruhnya yang punya pikiran yang sudah sangat brilian, yang sudah mature, menunggu sampai pikirannya tuh sudah sampai akil balik, kemudian bisa diajak dialog, bisa diajak diskusi, kemudian nanti dibimbing sama Allah tuh pasti kalau kamu ngikutin pure mind kamu dengerin ruh kamu, pasti nanti saya tunjukin ke Islam gitu. Nggak mungkin enggak gitu. Nah itu, terus saya lupa saya itu yang tadi yang ngebahas tentang pertanyaan yang pertama dari Mas siapa saya lupa dari bahwa gimana ini tuh yang menarik tuh ada di bahasan salah satu bahasannya tuh ya, yang masih tentang topik ini. Ada orang Amerika katanya. Dia tuh tentara ditempatin di Jepang. Kemudian orang tuanya tuh salah satunya orang Jepang. Kalau salah ibunya Jepang tapi bapaknya orang Amerika. Jadi dia warga negara Amerika jadinya. Terus dia ditempatin sebagai tentara di kota di Jepang. Terus udah gitu dia tuh udah selesai dia tuh senang tinggal di Jepang. Jadi dia pensiun di Jepang gitu. Di sekitar dia tuh nggak ada orang Islam sama sekali. Nggak ada satupun orang Islam. Terus ketika ada kejadian yang bom kalau nggak salah, yang penyerangan orang Islam terhadap kalau nggak salah Charlie Hebron kalau nggak salah
atau apalah gitu. Pokoknya ada yang nyerang orang non muslim, dibunuh sama orang teroris gitu. Dia nyari apa namanya? Nyari search di internet tentang Islam teroris gitu. Itu tuh banyak kan Islam teroris, kenapa Islam teroris, kenapa Islam. Terus yang di bagian bawahnya tuh ada ceramah Ustadz Noman. Nah, saya juga nggak tahu kata Ustadz Noman kenapa dia bisa sampai ngeklik yang saya, padahal itu bukan nomor 1. Nah, dan kenapa saya tuh bisa Islam teroris itu bisa keluar nama saya gitu. Terus sama dia tuh ngelihat Ustadz Noman, dia pencet, terus dia dengar ceramahnya, terus dia tahu bahwa Ustadz Noman orang ini tuh punya Bayyinah TV. Terus dia dengar ceramahnya, terus dia langganan. Dia tuh non muslim gitu. Dia langganan si Bayyinah TV. Terus kata Ustadz Noman itu tuh ada 500 jam dia bilang tuh. 500 jam kuliah saya tentang Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu tuh dia nonton semuanya 500 jam 2 kali katanya. Dan akhirnya pas perjalanan dia udah dengar 500 jam yang kedua baru setengahnya dia tuh masuk Islam. Jadi dia tuh nyari gimana sih cara masuk Islam, terus dia pelajari, terus nanti dia nulis, dia ngetik di situ. Ini bisa ada video yang di-download nggak? Soalnya kuota internet saya habis, saya dengerinnya ceramah ini tuh pas lagi perjalanan dari rumah ke kantor naik kereta di Jepang. Dari rumah ke mana gitu. Dia tuh masih kerja kalau nggak salah, kerja di Jepangnya pas sudah pensiun itu. Nah, jadi ini saya ngabisin pulsa kalau ngedengerinnya. Bisa nggak saya download? Baru nanti Ustadz Noman nanya. Jadi dia tuh belajar 500 jam semua ceramah Ustadz dari Al-Fatihah sampai An-Nas 2 kali gitu. Udah 500 jam dia baca lagi dari awal gitu. Jadi maksud saya itu kalau kita itu juga yang saya berusaha ambil pelajaran tuh, kalau kita ngedengerin ceramah Ustadz Noman sebanyak apapun di internet, di YouTube, itu tuh kita nggak akan paham tentang Islam gitu. Kita cuman ngerti sebagian tentang Islam. Makanya targetnya tuh harusnya ini tuh udah enak sekali kalau udah ada Bayyinah TV itu. Kita bisa belajar semua ayat Allah itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu tuh sebenarnya harusnya kita tuh baca tuh satu-satu gitu. Al-Fatihah terus, atau minimal dari juz 30 dulu lah, terserah mau gimana. Pokoknya semua pesan Allah buat kita itu tuh kita udah pelajari. Ini maksudnya apa? Kenapa Allah tuh begini? Kenapa pas surat An-Nisa tuh ngomong tentang ini, di surat Al-Imran ngomong tentang ini, di surat Al-Baqarah ngomong ini, tentang surat. Nah, jadi semuanya tuh kita harus ada target. Pokoknya selama hidup saya tuh harus pernah baca, pernah denger pernah ngebahas semua ayat Quran. Itu kan pesan Allah buat kita semua. Tapi kadang-kadang kita cuma hafal ayat-ayatnya populer. Kita tuh harus baca, dengar kalau bisa ya ceramah Ustadz Noman tuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas tuh kita udah pernah lewat lah, minimal concise lah. Jadi kita tuh punya pemahaman yang menyeluruh tentang Islam, tentang Quran. Oh, Quran tuh maksudnya seperti ini gitu. Karena kalau misalnya cuma dengar ceramah, itu kan ceramah itu cuma yang materi yang paling populer dari dari yang paling banyak ditonton, tapi nggak membuat kita memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang Islam gitu. Mungkin itu, Mbak. Iya kan. Dan juga kadang kalau misalnya dipikir-pikir juga ya, kalau misalnya surat-surat gitu, kebanyakan adalah lebih ke otak, berarti ya hafalan, hanya nginget, tapi sangat disayangkan sekali kalau misalnya kita nggak tahu artinya. Bahkan kalau misalnya tiap surat kan diulang-ulang, tapi nggak paham juga, nggak akan terlalu ngefek ya, Kak? Ya, enggak, maksudnya itu juga yang tentang ayat ini kan. Jadi ulul albab itu kata Ustadz itu diulang sampai di sekitar 16 tempat dalam Quran. Tapi satu-satunya yang definisi ulul albab itu yang Allah jelaskan sendiri itu ada di ayat ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard gitu. Jadi itu tuh ada 2 komponen katanya. Kalau orang ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha, jadi dia tuh mengingat Allah. Mengingat itu kalau dalam Quran, mengingat itu adanya di hati. Dan itu tuh jadi nomor 1 prasyaratnya orang ulul albab itu. Pertama dia tuh mengingat Allah. Kemudian yang kedua dia tuh melihat fi khalqis samawati wal ard. Jadi pertama dia mengingat Allah pada saat segala kondisi. Kemudian dia mentafakuri penciptaan langit dan bumi dan konflik antara malam dan siang. Itu kan letaknya di otak gitu. Jadi harus seimbang bahwa pikiran itu kita tuh berpikir tentang penciptaan alam semesta, kemudian tentang ayat-ayat Allah, kemudian kita nanti tapi dipandu nomor 1-nya tuh tetap
mengingat Allah dulu di hatinya dulu yang akan memandu pikirannya gitu. Kalau Ustadz Ahmad itu bilangnya gitu. Jadi kenapa kata-katanya ulul albab itu didefinisikan, Allah kan yang definisi sendiri ulul albab itu Allah bilang, siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kriterianya dua. Yang satu tuh melibatkan hatinya mengingat Allah, yang keduanya tuh mentafakuri penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam. Akhirnya nanti dia akan ketemu. Ketika dia ketemu tentang Islam itu, sampai dia tuh pelajari, dia bisa belajar semua agama, akhirnya nanti pas ketemu Islam, kalam Allahnya itu dia ruhnya tuh ruhnya tuh ini nih, ini bener nih, ini pernah saya pernah ingat kok, pernah ngobrol yang kayak gini gitu. Karena kan si ruh itu pernah berdialog sama Allah sering gitu. Itu kan dialognya tuh sering, cuman yang diabadikan di Quran tuh yang bukankah aku ini Tuhanmu, tapi kan kata Ustaz Ahmad itu diterangin tentang surga, neraka, segala macam itu sama Allah dijelaskan kepada ruhnya itu sampai dia tuh benar-benar ngerti. Kemudian alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu yang Rob kamu, ya. Jadi dia tuh tahu, si ruh itu tuh pernah berdialog sama Allah, jadi dia tahu kalau kita kayak kenal teman kita ini gaya bahasanya kok kayak kenal saya ya. Nah kalau si ruh itu juga tahu gaya bahasa Allah tuh kayak gini. Jadi ketika dia ngedengar Quran pertama kali, nah ini nih pernah nih saya ingat nih gitu. Jadi si ruhnya tuh bilang, ini saya ingat nih, benar, dari something inside me, kata Ustadz, dari 1000 orang yang masuk Islam tuh selalu ada yang ngomong, dari something inside me, ya this is it gitu. Nah kayak gitu. Jadi istilahnya yang namanya, kalau yang ngehafalin Quran juga nggak masalah gitu. Jadi kalau kita, jadi jangan, maksudnya di discourage ada orang yang hafal Quran terus nggak ngerti pada saat bacanya, jadi harus ngerti, istilahnya harus bahasa Arabnya harus ngerti dulu, seolah-olah yang kalau yang hafalannya banyak tapi nggak ngerti itu nggak ada gunanya. Itu tuh ada manfaat spiritual lah, kayak kita makan karbohidrat, lemak, protein, walaupun kita nggak tahu makanannya untuk apa, untuk makanan jasmani itu walaupun kita nggak ngerti, kita tuh dapat manfaat gitu. Tapi kalau kita ngerti, kita tuh tahu, oh ini karbohidratnya harus jangan terlalu banyak, lemaknya begini, proteinnya harus seimbang. Itu lebih bagus lagi. Itu tuh kayak orang yang nggak ngerti bahasa Arab gitu ya, tapi dia bisa hafal Quran, kemudian dibaca Quran. Bahkan alif lam mimnya aja itu dapat pahala kan, padahal alif lam mim siapa yang ngerti sih gitu. Jadi harus seimbang aja. Jadi jangan, saya sih kadang-kadang suka ada yang tidak seimbang tuh misalnya, oh ini buat apa kita baca Quran kalau nggak ngerti gitu, di seolah-olah tuh padahal jadi salah nggak ada gunanya gitu. Padahal di belakang tuh di ayat 193 194-nya jawaban Allah itu tuh bahwa Allah tuh tidak akan membiarkan satupun amalan kamu itu sia-sia gitu. Jadi orang yang baca Quran, walaupun dia belum ngerti bahasa Arab, terus dia baca Quran pada saat sholat, walaupun dia belum ngerti, itu tuh nggak akan ada yang sia-sia. Itu tuh ada manfaatnya untuk ruhiyahnya gitu. Karena si Quran itu tuh walaupun kita nggak ngerti, itu tuh ada di situ kebutuhan ruhnya. Makanya Rasul bilang kalau bisa tamatkan Quran itu dalam 1 bulan gitu, minimal, atau 40 hari gitu. Itu tuh ada makanan, kita tuh kadang-kadang ngasih makan cuman buat jasmani aja, buat ruhiyahnya, buat ruh kita tuh dia tuh butuh ketemu sama ayat-ayat Allah tiap hari gitu. Nah mungkin itu. Iya, makasih banyak nih remindernya ya, Kak Andi. Terus ini di sini ada komentar-komentar juga nih, ada pertanyaan juga. Ini dari Kak Siti, ini Dokter Andi, jadi untuk jadi orang yang bertakwa bisa memikirkan ayat itu tidak harus intelektual saja, karena ada orang-orang yang tinggal di kampung juga dengan ilmu yang sangat terbatas tapi begitu yakin dengan Allah. Ada Ya, tanggapan? nah ini ya memang benar. Kalau maksudnya tuh intelektual itu maksudnya Allah itu sangat maha adil gitu ya. Jadi orang tuh ketika dia tuh tinggal di daerah yang, malah misalnya contohnya pernah di aborigin gitu, dia tuh nggak pernah ada Islam yang datang ke dia, tapi dia tuh tahu misalnya sama dalam hatinya tuh ini tuh nggak bagus kayak gini tuh, saya tuh harus berterima kasih kepada alam, kepada segala macam, nanti tuh pasti akan dibimbing menuju Allah gitu ya. Kemudian juga ada yang tentang bahwa Ustadz Numan tuh bilang itu tuh kombinasi, kenapa orang yang ilmunya sangat terbatas kok sangat yakin dengan Allah, karena kata Ustadz Numan tuh pengalaman dia aja, dia tuh sampai sudah selesai SMA tuh nggak percaya sama Islam, nggak sholat gitu, sampai dia tuh ada pengalaman spiritual dan ada
kajian-kajian intelektual gitu, yang kombinasi keduanya tuh menyebabkan dia tuh yakin sama Islam gitu. Tapi nggak mungkin cuman intelektual aja, tapi ada spiritualnya juga yang nggak bisa dijelaskan dengan secara ilmiah gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tinggal di kampung dengan ilmu yang sangat terbatas, tapi dia ngelihat gunung, kemudian ini teh bagus banget, gunung teh begitu luar biasa, gak mungkin ini teh sia-sia begitu diciptakan, terus begitu teraturnya hujan, terus juga siklus air dan sebagainya, dia itu kan bisa melihat gitu. Itu tuh dari situ tuh dia tuh memahami penciptaan langit dan alam semesta itu kan gak cuma harus ilmuwan, semua kita juga bisa mengapresiasi. Begitu kayak kita misalnya tangan kita aja begitu keseleo dikit langsung nggak bisa nulis, nggak bisa apa, baru ini teh sangat luar biasa gitu si tangan ini tuh gitu. Jadi intinya tuh yang disebut pure mind itu tidak berhubungan dengan kadar intelektual, pendidikan, atau misalnya akses terhadap ilmu pengetahuannya, tapi yang dia tahu tuh dia pikirkan, kemudian dia koneksikan dengan ruhnya. Ruhnya tuh ketika ditanya dia menjawab, si pikirannya tuh kenapa kita di sini, kenapa kita ada di sini, kenapa kita kapan kalau kita udah mati apa kita akan jadi tanah aja. Nah, itu tuh yang ditanyakan sama ruh kepada pikiran kita, dan di pikiran kita tuh kadang mengabaikannya, kadang yang pure man itu akan mencari jawabannya gitu. Iya, baik dok. Dan di sini ada pertanyaan juga dari Mbak Trias ya. Ini tadi materinya yang video penjelasan Ustadz mengenai surat Ali Imran itu yang di bagian diperlukah di Bayyinah TV app ya, atau website, atau yang di YouTube? Diperluk. Jadi belum ada di YouTube kalau nggak salah. Jadi kalau dulu tuh kayaknya sebelum pandemi itu ada, kalau diperluk Ali Imran tuh bukan yang ini gitu. Terus pas sekarang dicari kan kemarin, makanya itu yang Bang Safik tuh yang pas ayat 190-191 tuh kan saya jadi pengen tahu pas mau maju, pas mau morning share gitu, ayatnya ini 190, terus saya nonton video Ustadz Noman yang 190, ternyata itu video baru gitu, yang baru dibikin setelah pandemi. Makanya dibilang moga-moga nanti setelah pandemi lah kita akan begini. Oh berarti ini videonya baru nih kata saya tuh. Nah itu tuh jadi yang dulu-dulu kayaknya dihapus. Yang sebelum ada pandemi kan ada, kalau kita lihat di Perlu kan ada juga kalau nggak salah. Nah itu tuh dihapus, diganti sama yang ini. Tapi kalau di YouTube sih kayaknya belum ya, saya belum dengar, belum pernah nonton kalau yang ada di YouTube. Iya, kadang tuh di YouTube ini sih, tapi bukan official dari Ustadz Noman ya, pecahan-pecahan rekaman-rekaman ya kayak kadang-kadang gitu. Ya. Ya semoga terjawab juga ya pertanyaannya Mbak Trias. Dan ini kita sudah jam 7. Baik, kita mendengarkan kalimat penutup nih dari Kak Andi, dari Dok Andi. Adakah yang mau disampaikan, nasihat? Dan mungkin ini gimana kita bisa maksimalkan ya 10 hari Zulhijjah ini nih untuk semakin albab. Kalau saya sih, kan saya bilang tadi, saya nggak berusaha menjelaskan kandungan dari ayat 190-194 itu gimana gitu. Jangankan saya, Ustadz Noman aja tuh terintimidasi dengan kata-kata akhir dari hadis yang bahwa celakalah orang-orang yang mendengar ayat ini kemudian tidak mendapatkan manfaat, tidak bisa merenungkannya gitu. Jadi saya itu cuman tujuan utamanya supaya teman-teman yang dengar ayat ini, dengar pembahasan itu, jadi pengen nonton di Perluknya sendiri, karena memang bagus sekali pembahasannya tuh. Jadi buat Ustadz Noman ini tuh sangat, ayat ini tuh punya tempat spesial gitu dibandingkan ayat-ayat lain di dalam Quran. Buat Aisyah juga radhiyallahu anha, bahwa ayat ini tuh punya tempat spesial. Bahkan ketika ditanya apa sih yang paling amazing, yang paling diingat sama Ibunda Aisyah dari Rasulullah, yang paling amazing, yang ingat tuh malah ayat ini gitu. Bahwa ketika ayat ini turun tuh buat Aisyah tuh ini tuh sangat luar biasa gitu ayat ini tuh. Dan buat Rasul juga nangisnya tuh beda sama ketika nangis dapat ayat-ayat yang lain. Dan ketika Rasul bilang, apakah tidak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi seakan-akan ini tuh ayat yang sangat besar rasa syukurnya Rasul, seolah-olah kayak beban-bebannya tuh berkurang banyak. Jadi karena bahwa Allah tuh menempatkan dalam setiap manusia itu ada ruh yang akan membimbing dia tuh menuju Islam, ketemu sampai Qurannya, asal dia mau menggunakan pure mind-nya gitu. Dan juga kalau buat saya pribadi sih,
ini perjalanan ini tuh nggak cukup cuman 10 hari bulan Zulhijjah atau nanti Lailatul Qadar gitu ya. Kita tuh harus terus, kalau bisa sih kita punya target semua ayat Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kita tuh bisa minimal pernah dengar concise-nya lah gitu, yang pendek-pendeknya. Jadi kita tahu kalau kenapa sih Allah misalnya bilang di surat An-Nisa itu tuh kadang-kadang saya mind blowing juga. Saya kira pasti bosen nih bahasannya tentang warisan gitu, tentang kenapa sih kita tuh harus memuliakan anak yatim, tiba-tiba diomongin sama hukum talak gitu. Jangan orang yang talak itu misalnya harus dikasih tahu hukum talak itu. Ternyata pas dibahas tuh luar biasa gitu. Oh, Islam tuh ternyata seperti ini gitu. Jadi kaget-kaget sendiri kadang-kadang ketika pengennya sih ngebahas ayat-ayat populer, tapi ternyata ketika saya pengen bahas ayat ini, saya buka di concise-nya, bahasnya cuma sebentar. Oh, ternyata kayak gini. Jadi saya sih pesannya sih ya buat saya pribadi juga, saya tuh pengen ada dalam kehidupan saya tuh saya bisa ngebahas kayak orang Jepang itu tuh yang ada tinggal di Jepang itu, dia bisa bahas semua video Ustadz Noman 500 jam bahkan sampai 2 kali gitu ya. Moga-moga saya bisa kayak gitu, jadi saya bisa ngerti tentang Islam itu secara keseluruhan. Karena kalau kita senang sama Ustadz Noman, sesenang-senangnya kita, kalau kita cuma ngandelin nonton video-video populernya aja, kayaknya nggak akan bisa paham tentang gambaran Islam secara keseluruhan gitu. Nah, ayat ini tuh kata Ustadz Noman memberikan mewarnai semua pemahaman dia tentang Islam dari awal sampai akhir. Ayat ini tuh begitu profound gitu, begitu mendalam buat dia gitu. Jadi mangga kalau bisa sih ditonton sendiri ya, kalau yang belum langganan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, terus nonton videonya, insya Allah nggak akan nyesel. Gitu aja mungkin Mbak Faiza. Ya, makasih banyak Dok Andi ya untuk penjelasannya. Terus juga kita bisa mendalami lebih banyak tentang surat Al-Imran, bahkan sampai 2 kali nih kita membahasnya. Semoga kita jadi lebih banyak mentadaburi ya ayat-ayat Al-Quran, dan juga semakin bersemangat untuk mendalami ceramah-ceramahnya Ustadz Nauman, apalagi di bagian yang concise ini ya, di perluknya. Baik teman-teman, karena sudah jam 7, di sini saya ada ada beberapa catatan juga nih. Jadi karena kita ini sekarang adalah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang sebenarnya nggak terlalu, orang lebih banyak tahunya tentang 10 hari di bulan Ramadan, tapi sebenarnya untuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, hadisnya ya dari Baihaqi, ini tidak ada amalan yang lebih baik di sisi Allah dan lebih besar pahalanya dibanding amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kalau kemarin-kemarin ini kita habis Ramadan agak down nih, ataupun semangatnya leye, ini merupakan saat yang tepat lagi nih untuk merecharge amal ibadahnya, mulai mendalami lagi isi Quran, mulai perbanyak berzikir kepada Allah, mulai perbanyak untuk mengingat, seperti itu. Dan juga ini untuk teman-teman yang belum berkurban, bisa juga ke Yayasan Bayyinah ya untuk ikut berpartisipasi di kurban. Dan juga sebagai penutupnya nih, mari kita lanjutkan sholawat ya kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga doa penutup akhir majelis. Jazakumullah khairan untuk Dok Andi dan juga teman-teman Bayyinah yang sudah konsisten ya menjalankan seremoni ini. Semoga ilmu kita berkah dan juga menjadi pelindung kita ya di dunia dan akhirat. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.